Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari unit 2 di modul 1 mengenai sistem pertidaksamaan linear satu variabel dan nilai mutlak. Nah, Bapak Ibu bisa membuka modul 1 pada unit 2. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Dimana karena di sini berkaitan dengan pertidaksamaan, maka kita akan mengingat beberapa tanda-tanda pertidaksamaan yang sudah kita kenal mungkin dari waktu SD. Sudah kita mengenal apa itu pertidaksamaan. Yang pertama, tanda lebih dari, lebih besar atau lebih dari. Nah, kalau di SD kita mengenalnya istilahnya dicaplok berarti itu yang lebih besar bilangannya, seperti itu. Jadi seperti itu adalah tanda lebih besar atau lebih dari. Jika itu 3x tandanya seperti itu, maka 3x lebih besar dari 4 atau 3x lebih dari 4. Kemudian yang sebaliknya, kalau tandanya seperti itu, maka yang sebelah kiri itu lebih kecil bilangannya dari sebelah kanan. Berarti saya dicucuk kuwi niku lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Tanda seperti itu lebih kecil, maka yang itu bisa dibaca 3x kurang dari 4. Selanjutnya, ini saya bahas pertidaksamaan yang akan umum kita jumpai pada materi kita kali ini. Sebenarnya tanda-tanda pertidaksamaan itu lumayan luas, tapi yang umum yang akan kita temui adalah 4 ini. Lebih besar tapi bawahnya ada tanda sama garis. Garis itu diartikan sama dengan, maka bisa dibaca lebih besar atau sama dengan. Nah, contohnya itu 3x lebih besar sama atau sama dengan 4. Jadi nilai dari 3x ini bisa lebih besar 4 ataupun juga bisa sama dengan 4. Jadi ada dua alternatif. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan hanya lebih besar saja, 3x lebih besar 4, jadi tidak bisa sama dengan 4. Tapi kalau ada tandanya ditambahi tanda garis di bawah atau tanda sama dengan di bawah, itu dibaca lebih besar atau sama dengan. Sebaliknya, kalau yang seperti itu berarti lebih kecil atau sama dengan. Nah, tanda-tanda ini akan kita jumpai di sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini masih satu variabel. Kenapa? Variabel itu ya yang X, Y, A, B atau T yang lain yang merupakan huruf itu namanya variabel. Maka di sini nanti hanya akan kita jumpai X. Kalau X ya X saja, Y ya Y saja. Hanya satu variabel. Kita masuk ke contoh nomor 1 ya, 5. Di situ diketahui 5x ditambah 5 kurang dari atau lebih kecil 0. Nah, kalau seperti ini teknik ataupun konsep pertama untuk menyelesaikannya yang ada dua ruas, kan bisa kita kenal ada ruas kanan, ada ruas kiri. Di mana ini di sini itu ruas kirinya yaitu 5x ditambah 5 dan ruas kanannya adalah 0. Untuk menyelesaikannya, yang punya variabel di situ kan variabelnya x, itu kita jadikan satu ruas, dan yang nggak punya variabel juga kita jadikan satu ruas. Jadi kita pisahkan antara yang punya variabel dan yang tidak punya variabel. Jika variabelnya ini tidak dalam bentuk kuadrat, beda lagi nanti kalau dalam bentuk kuadrat, maka kita sama dengan kan 0. Itu nanti kita bahas di materi yang lain. Jadi karena
di sini cuma variabel 5x. Nah, plus 5 ini kan dia tidak punya variabel, kita pindah ruas ke kanan menjadi plus. Kalau pindah ruas maka kebalikannya menjadi min 5, maka menjadi 5x kurang dari min 5, negatif 5. Setelah itu karena kita akan mencari nilai x, maka ya 5 itu kan masih dalam bentuk 5x, 5 nya juga kita pindah biar menjadi x saja, karena posisi 5 sama x ini itu kalau berdempetan itu diartikan 5 kali x seperti itu, maka kan posisinya 5 ini sebagai perkalian mengalihkan dengan x. Kalau dipindah ruas menjadi membagi di ruas kanan, jadi x kurang dari min 5 bagi 5, dan hasil akhirnya x kurang dari min 1. Nah, itu penyelesaian. Jadi x itu kurang dari min 1. Kalau di dalam disajikan dalam garis bilangan itu kurang dari min 1 ya min 2, min 3, min 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Setelah itu di contoh kedua ada 4x dikurangi 16 lebih besar 4. Seperti yang tadi, yang mempunyai variabel x kita jadikan satu ruas, kemudian yang tidak mempunyai variabel x kita jadikan juga jadi satu ruas. Nah, di sini min 16-nya bisa kita pindah ke ruas kanan biar ikut dengan 4. Min 16 kalau kita pindah jadi menjadi plus 16. Jadi 4x lebih besar 4 ditambah 16. Ketemu 4x lebih besar 20, lebih besar dari 20, dan 4 nya kita pindah ruas jadi membagi di ruas kanan, jadi x lebih besar dari 20 bagi 4, dan x ketemu hasil akhirnya x lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5 itu berarti nilai x bisa 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai tak hingga. Kita masuk contoh lagi. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 8 dikurangi 4x kurang dari sama dengan min 16. Seperti yang tadi contoh-contoh sebelumnya, yang satu ruas kita gunakan untuk yang mempunyai variabel, yang satu ruasnya kita gunakan untuk yang tidak mempunyai variabel. Jadi 8 di sini kita pindah ruas karena 8 ini nilainya positif, kalau kita pindah ruas jadi mengurangi atau jadi min 8, sehingga min 4x kurang dari atau sama dengan min 16 dikurangi 8, dan ketemu min 4x kurang dari atau sama dengan min 24, karena min 16 dikurangi 8 itu adalah min 24. Nah, lanjut. Nah, perlu jadi catatan bahwa ini kalau di X itu angkanya yang melekat adalah angka negatif, kayak di kasus seperti ini, itu kan yang melekat pada X adalah min 4, maka kalau dipindah ruas itu tandanya akan berkebalikan. Jadi X lebih besar sama atau sama dengan min 24 dibagi min 4. Jadi tadi kan tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, karena yang ada di X atau yang melekat pada X itu adalah konstanta atau angka bernilai negatif, yaitu negatif 4. Jadi kalau kita pindah ruaskan Bapak Ibu, itu akan mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi menjadi lebih besar atau sama dengan. Nah, maka hasil akhirnya adalah X lebih besar atau sama dengan. Setelah itu, nomor 4, tentukan penyelesaian pertidaksamaan X ditambah 5 kurang dari 2x dikurangi 4. Seperti yang sudah contoh sebelumnya, karena di sini ada
beberapa yang punya variabel kita jadikan satu. Sebenarnya bisa 2x-nya yang kita pindah ke ruas kiri ataupun x-nya yang kita pindah ke ruas kanan. Terserah Bapak Ibu enaknya bagaimana, karena nggak ada aturan, yang penting dijadikan satu ruas yang punya variabel, ataupun yang tidak punya variabel juga dijadikan satu ruas. Di sini x-nya yang saya pindahkan ke ruas kanan, x-nya akan bernilai positif, saya pindahkan ke ruas kanan jadi bernilai negatif. Kemudian negatif 4-nya bernilai negatif 4 kan, saya pindah ke ruas kiri menjadi positif 4. Jadi 5 ditambah 4 kurang dari 2x dikurangi x. Boleh x min dikurangi 2x kurang dari min 4 dikurangi 5, itu boleh sama saja nanti hasilnya, jika penyelesaiannya mengikuti konsep-konsep yang sudah saya saya jelaskan tadi. Maka hasilnya menjadi 9 kurang dari 2x dikurangi x, itu kan sama saja x itu 2 dikurangi 1, sama saja 2 kurangi 1 menjadi 1 kan, 1x. Maka 9 kurang dari x, atau kan normalnya biasanya agar tidak enak dipandang, itu x, biasanya variabel x itu di ruas kiri ya, itu bisa kita pindah tandanya jadi x lebih besar dari 9. Nah, ketemunya x lebih besar dari 9. Nah, itu contoh-contoh tentang penyelesaian perdaksamaan satu variabel. Kemudian kita akan memasuki mengenai apa itu nilai mutlak atau sistem perdaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak itu digunakan untuk kita menyatakan contoh sebuah jarak. Kalau jaraknya misal, kalau dalam garis bilangan setelah angka 0 ke kiri itu kan negatif, nah kalau 0 ke kanan itu adalah positif. Dalam suatu jarak, dalam suatu hitung-hitungan, dalam suatu jumlah, suatu barang, itu kan nilainya tidak mungkin negatif. Misal jarak dari Semen ke Ngawen adalah negatif 50 meter atau 500 meter. Itu tidak mungkin, karena suatu jarak pasti selalu nilainya positif. Di sini kita menggunakan konsep nilai mutlak, karena nilai mutlak, nah tandanya kita masuk definisi dulu. Nah, nilai mutlak seperti itu tandanya, yaitu dipagari x itu kita umpamakan suatu nilai. Kalau sudah dikasih tanda mutlak suatu nilai x itu nanti kalau kita sama dengan kan pasti hasilnya selalu positif, walaupun di dalam kurung mutlak itu nanti nilainya negatif. Kalau sudah hasil dari sudah dimutlakan itu pasti nilainya adalah positif. Jadi definisi dari nilai mutlak, definisinya yaitu yang pertama nilainya x untuk x lebih besar sama dengan 0. X di sini nilainya positif. Ya, berarti x lebih besar sama dengan 0 kan itu lebih besar sama dengan 0 bilangan-bilangan positif. Kemudian yang kedua itu asumsinya, definisinya bisa negatif x yang di dalam itu. Jika x-nya yang di dalam itu bilangannya kurang dari 0. Misal min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Jadi ada dua definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu bisa bernilai positif ataupun bisa bernilai negatif. Contoh-contoh dalam nilai mutlak. Nah, mutlak 4 itu juga sama dengan nilainya 4, dan mutlak negatif 7 walaupun negatif maka sama dengan kalau sudah dikasih tanda mutlak itu hasilnya tetap 7 atau tetap positif. Dan mutlak 0 juga hasilnya 0. Mutlak min 216 juga nanti hasilnya 216. Mutlak 100 juga hasilnya 100. Pokoknya kalau sudah dikasih tanda mutlak nilai suatu angka itu pasti dia positif. Nah, itu definisi nilai mutlak. Kita langsung saja Bapak Ibu masuk ke contoh. Selesaikan perdaksamaan nilai mutlak x plus 2 kurang dari atau sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan suatu nilai mutlak di sini
Karena nilai mutlak tadi bisa bernilai positif maupun bisa bernilai negatif, maka kita menjadikan 4 ini nilainya bisa positif, bisa juga negatif. Kita buat X plus 2 kurang dari sama dengan 4 lebih besar sama dengan min 4. Jadi di ruas kiri kita berikan min 4, di ruas kanan kita berikan 4. Karena kan X plus 2 ini bisa bernilai min 4, bisa bernilai 4. Ada dua kemungkinan tadi, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Setelah kita jadikan seperti itu, perlu catatan di sini sudah tidak menggunakan tanda mutlak lagi karena sudah kita jabarkan, definisikan ke menggunakan definisi nilai mutlak. Agar di tengah penyelesaiannya kan tadi kalau persamaan hanya butuh X sama X kurang dari X lebih dari ataupun yang lain. Karena di sini X-nya masih ada plus 2, maka plus 2 ini perlu kita hilangkan. Caranya bagaimana biar plus 2 yang di tengah itu hilang? Plus 2 hanya akan hilang dengan dikurangi 2, berarti plus 2 min 2. Kalau di tengah dikurangi 2, maka sebelah kanan maupun sebelah kiri juga dikurangi 2. Nah, menjadi min 4 dikurangi 2 kurang dari sama dengan X plus 2 dikurangi 2 kurang dari sama dengan 4 dikurangi 2. Semua bagian walaupun di kiri, di tengah, di kanan semuanya dikurangi 2 biar seimbang. Tidak boleh hanya salah satu saja yang dikurangi 2. Ketemu hasil akhirnya X itu lebih besar sama dengan min 6 tetapi juga lebih kecil sama dengan 2. Nah, atau X-nya hanya dari min 6, min 5, min 4, min 3 sampai dengan 2 seperti itu. Ini adalah penyelesaian nilai mutlak yang paling sederhana. Sebenarnya ada penyelesaian yang lain Bapak Ibu, tapi saya memilih untuk yang paling sederhana. Kemudian contoh lagi, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 2 lebih besar 8. Seperti tadi, 8 di sini bisa bernilai positif maupun bisa bernilai negatif. Kita buat tanda yang sama, yaitu lebih besar. Terus di luas kiri kita beri min 8. Jadi biar seimbang, ada min 8, ada 8. Tugas kita menjadikan di tengah itu hanya ada X saja. Perlu kita menghilangkan min 2-nya dulu. Min 2 biar hilangkan, caranya kita tambah 2. Maka semua bagian kita tambah 2 menjadi min 8 ditambah 2, yang tengah juga 2x min 2 ditambah 2, yang sebelah kanan juga 8 ditambah 2. Sehingga min 6 lebih besar dari 2x, 2x lebih besar dari 10. Nah, di tengah masih ada 2 nih, masih ada 2x. Biar menjadi X bagaimana? Karena posisinya 2x, nah 2 yang seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan, kalau melekat seperti itu, maka itu dibaca perkalian. 2x-nya biar 2-nya biar hilang bagaimana? Kita cari lawannya, lawan perkalian adalah pembagian, maka kita bagi 2. Semua bagian kita bagi 2. Jadi min 6 bagi 2, 2x bagi 2, 10 bagi 2. Sehingga ketemunya min 3 lebih besar dari X, X lebih besar dari 5. Atau bisa kita tuliskan X kurang dari min 3. Jadi dari min 4, min 5 dan seterusnya. Atau X lebih besar dari 5. Itu adalah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai sistem pertidaksamaan linear satu variabel dan sistem pertidaksamaan nilai mutlak.